Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Biasa di luar. Iya, terima kasih ya. Kita sekarang akan melaksanakan pertemuan kelompok lagi ya. P2K2. Apa P2K2 itu? Pertemuan Pertemuan, apalagi? Peningkatan. peningkatan Apalagi? Kemampuan. kemampuan Apalagi? keluarga. Nah, sekarang kita akan menginjak pada materi modul 2 ya, tentang pengelolaan keuangan ya dan perencanaan usaha. Oke ya. Pada modul 2 ini kemarin kita udah membahas sesi 1, 2, 3 ya, 4 dan sekarang sesi kelima ya. Mengelola keuangan keluarga ini ya. Itu langkah ketiga ya, menyusun anggaran. Ya, kembali menyusun anggaran. Nah, ibu-ibu, oke. Tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi terlebih dahulu ya ibu-ibu. Jadi kita punya pengeluaran tidak seharusnya dipenuhi terlebih dahulu jika ya pendapatan kita itu terbatas. Nah, mari kita belajar berhemat. Oke. Jadi kita semestinya belajar berhemat. Bedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan ya Bu ya. Ya Pak. Jadi kita sekarang belajar membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan ya. Nah, ibu-ibu harus mengetahui dulu tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Coba ibu ya. Ini ibu-ibu. Oke. Ya. Buka brosurnya ya, pada halaman 7. Nah, ada? Ada ya. Oke, ya, buka brosurnya pada halaman 7. Nah, di sana kita bisa memahami ya gambar-gambar kebutuhan dan keinginan ya. Nah, oke. Apa itu kebutuhan? Sebenarnya apa itu kebutuhan itu apa? Setelah melihat gambar 7 itu apa? Apa Bu? Kebutuhannya Bu itu? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan dapur seperti beras, membeli beras itu kebutuhan, Pak. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan atas jawabannya ya. Nah, cuma itu kurang tepat ya. Iya. Nah, ya gini ya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan itu, ada yang tahu lagi siapa? Belum tidak tahu ya. Oke. Kebutuhan itu ya segala sesuatu ya yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan terganggu kehidupannya. Wah, ini ya. Jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan terganggu kehidupannya, ya. Nah, satu lagi keinginan. Coba apa yang disebut keinginan? Keinginan seperti kita menginginkan sebuah kendaraan, tapi kan itu bukan Apa? menginginkan kendaraan, sedangkan kita memerlukan masih ada banyak kebutuhan. Oh iya, bisa. Tapi itu kurang tepat juga ya. Iya. Tepuk tangan, terima kasih atas jawabannya. Wah. Begini ya. Nah, keinginan. Jadi keinginan teh kahayang leutik bahasa Sunda namanya. Nah, kahayang teh nya segala sesuatu yang bisa ditunda dari kahayang mah nyebutnya. Nah, jika tidak dipenuhi juga tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup orang. Jadi yang ngaruhnya karena kelangsungan hidup orang eta keinginan mah nya ari kahayang mah nya beda jeung kebutuhan. Tah intina begitunya. Nah, gitu. Jadi ari kebutuhan mah segala sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengganggu terhadap kehidupannya, akan terganggu terhadap kehidupannya. Ya, sedangkan keinginan segala sesuatu yang bisa ditunda. Ya, jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oke, sekarang kita akan membuat kuis ya, kuis kebutuhan dan keinginan ya. Coba ya ibu-ibu sebutkan jenis-jenis pengeluaran. Nah, pengeluaran apa saja? Jenis-jenis pengeluaran. Coba satu jenis pengeluaran apa saja? Bayar listrik, pengeluaran bukan? Pengeluaran. Uang jajan, pengeluaran bukan? Pengeluaran. Bayar utang, pengeluaran bukan? Pengeluaran.
Sepatu baru pengeluaran bukan? Pengeluaran. Arisan? Pengeluaran. Halo? Arisan? Ya, Arisan pengeluaran bukan? pengeluaran. Pengeluaran apa lagi? Beli makanan dan susu pengeluaran bukan? Pengeluaran juga. Pengeluaran juga ya. Nah, perlengkapan mandi dan mencuci pengeluaran bukan? Iya, sama masih Nah, pengeluaran, itu Pak. juga pengeluaran ya. Oke. Bayar listrik itu termasuk pengeluaran, tapi itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya kalau bayar listrik itu. Karena kalau bayar listrik itu untuk penerangan ya. Coba kalau misalnya nggak ada listrik, kita tidak bisa ada penerangan ya, gelap, atau misalnya tidak bisa mengoperasikan alat mencuci, alat memasak atau menyalakan TV. Nah, itu menyalakan air ya, karena sehingga listrik itu ya, bayar listrik itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kenapa kebutuhan? Karena itu fatal ya, kalau listriknya nggak nyala otomatis kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beraktivitas ya. Itu jadi terbiasa kegiatan ya memanfaatkan listrik mah karena mungkin susahnya, karena orang bisa kan cai kesahnya punya tah itu Bagaimana? kebutuhan ya punya. Uang jajan termasuk pengeluaran juga kan, uang jajan itu, tapi tetap uang jajan teh termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan ibu ya. Nah, uang jajan kita bisa membedakan bahwa uang jajan itu adalah sebuah keinginan. Kahayang jajan mah, pemuan tadi sifat boros mah, yang jajannya warna tanya, yang meser bakso, yang meser es, ya, yang meser naon we gitu nya. Nah, keinginan kalau bukan untuk hal yang penting seperti bayar. Nah, tapi misalkan gimana kalau bayar apa ongkos berangkat ke sekolah? Nah, itu juga termasuk Keinginan. Pengeluaran keinginan itu, Bu, Pak. kalau ongkos ke sekolah anak-anak itu kebutuhan keinginan, kebutuhan ya, itu pengeluaran tapi jenisnya kebutuhan. Bayar utang gimana? Nah, bayar utang gimana? Pengeluaran bayar utang itu termasuk kebutuhan. Kenapa? Ini adalah kewajiban kepada orang lain ya. Jadi bayar utang itu adalah sebuah kewajiban pada orang lain. Sepatu baru, tas baru, keinginan apa kebutuhan? Keinginan itu. Keinginan, Kalau toh betul. itu masih ada. Apalagi pintar ya, jadi kulkas baru itu adalah termasuk keinginan ya. Nah, arisan juga termasuk apa? Arisan kebutuhan pakai keinginan. Kita mengeluarkan uang untuk arisan, itu kebutuhan pakai keinginan. Keinginan. Itu termasuk kebutuhan ya ibu-ibu. Kenapa? Karena itu sebagai uang cadangan ya, dan merupakan kewajiban bagi orang lain. Karena kan kalau arisan itu berantai ya, kalau yang satu yang gak bayar itu macet ya kan semuanya. Nah, jadi arisan juga termasuk kebutuhan. Intinya sebagai uang cadangan ya. Beli makanan dan susu juga kebutuhan pakai keinginan. Kalau susu Beli kebutuhan. makanan dan susu ya, buat anak-anak. Beli makanan ya jelas untuk makan kita sehari-hari ya. Kalau untuk susu itu buat anak balita kita ya, atau anak bayi kita. Nah, itu adalah sebuah kewajiban, tepat kebutuhan ya, untuk asupan nutrisi anak-anak ya. Nah, itu jantan pemindasan susu mah ibu teh kebutuhan, karena orang kali mungkin kalau misalnya kenteng uang susu apa otomatis badannya akan lemah, tungle ya. Nah, itu. Nah, perlengkapan mandi dan alat mencuci juga termasuk apa? Kebutuhan bukan? Kebutuhan ya, perlengkapan mandi, sabun untuk mandi, odol, sampo. Terus peralatan mencuci, rinso misalkan, deterjen, sabun apa? Sabun cuci, semuanya itu udah kebutuhan ya. Nah, itu ya. Nah, tabungan, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya, untuk berjaga-jaga untuk masa depan, itu juga kebutuhan ya. Bagaimana dengan rokok dan kopi? Wah. Nah, rokok. Kalau untuk bapak-bapak itu kebutuhan itu rokok. Ya, bagaimana kalau rokok? Nah, rokok itu termasuk keinginan kebutuhan. Ya, keinginan juga ya. Tidak membeli. Kenapa? Karena rokok juga, kalau tidak membeli rokok juga tidak apa-apa ya. Tidak begitu apa mau kudu manfaatnya. Nah, rokok mah termasuk pulsa telepon. Kebutuhan apa keinginan? Nah, pulsa telepon termasuk kebutuhan. Oke, termasuk kebutuhan ya, untuk memberi dan untuk menerima kabar penting. Nah, itu. Jadi pulsa telepon juga termasuk kebutuhan ya. Nah, itu ya, gitu ya. Jadi ibu-ibu perlu saya jelaskan.
masing-masing orang itu berbeda kebutuhannya ya dan keinginannya ya Bu ya. Jadi kebutuhan keinginan itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisinya ya. Ya, kebutuhan seseorang misalnya kebutuhan Ibu Tuti sama kebutuhan Ibu Marni itu bisa berbeda ya. Misalkan Ibu Tuti mah karena dia itu membuat warung ya, warung kelontongan, warung misalkan warung jajan anak-anak, ya berarti dia ada kebutuhan untuk membeli kulkas es ya, karena otomatis anak-anak kan butuh beli jajan es. Nah, kalau Ibu Marni ya itu tidak menjadi kebutuhan karena Ibu Marni tidak membuat warung ya, tidak punya warung ya gitu. Jadi kalau kulkas itu sisi lain jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan dari pedagang. Buat Ibu Tuti tadi, kalau Ibu Marni tidak terlalu membutuhkan. Nah gitu ya. Jadi lagi-lagi masing-masing orang itu berbeda kebutuhan dan keinginannya tergantung situasi dan kondisinya ya. Kebutuhan orang belum tentu merupakan kebutuhan orang lain. Nah itu. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu dulu fungsinya antara kebutuhan dan keinginan ya. Gitu. Nah, jadi ibu juga harus tahu fungsi pengeluaran yang bisa menghasilkan uang. Nah, kira-kira misalkan tadi beli kulkas ya fungsinya sudah jelas. Kalau misalkan pengeluaran itu untuk menghasilkan uang, kita mengeluarkan uang untuk beli kulkas, ya itu termasuk pengeluaran untuk menghasilkan uang. Ya, jadi itu termasuk kebutuhan usaha dagang ya. Nah, gitu. Nah, pemanfaatan sudah direncanakan ya dengan baik-baik. Jadi sebelum kita merencanakan pengeluaran itu, kita harus pikirkan matang-matang ya Bu. Kita rencanakan. Ya, rencanakan dengan baik-baik ya. Nah, gitu. Jadi Ibu misalkan sebelum kita membeli barang itu, mengeluarkan uang itu, kita rencanakan apakah itu bermanfaat Beres untuk usaha kita atau belum. Can. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi jadi agar pengeluaran dapat seimbang ya dengan pendapatan intinya gitu ya. Jadi di sini dalam sesi ini kita bagaimana menggambarkan ya antara pengeluaran kita harus seimbang dengan pendapatan. Ya, maka kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan ya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membatalkan mana itu pengeluaran, mana itu termasuk mana kita harus ditunda, mana yang kita kurangi, mana kita yang harus dibatalkan ya. Nah gitu. Itu ya. Oke. Nah langkah selanjutnya yaitu menyusun anggaran ya Bu ya. Menyusun anggaran. Oke. Anggaran bulanan untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Nah, kita sekarang akan membuat susunan anggaran ya, susunan anggaran pengeluaran bulan ya. Nah, jadi anggaran bulanan gitunya. Ada yang tahu apa itu anggaran bulanan Bu? Anggaran bulanan tahu nggak? Tahu. Nah, anggaran bulanan itu ya Bu ya sebuah perkiraan ya pendapatan dan pengeluaran. Namun pengeluarannya harus hanya merupakan kebutuhan. Jadi anggaran bulanan itu sebuah perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Namun pengeluarannya hanya merupakan kebutuhan. Jadi yang dikeluarkan kita itu bukan keinginan tapi kebutuhan ya. Karena pengeluaran merupakan keinginan sudah dikurangi, ditunda atau dibatalkan. Contoh misalkan ya. Ibu Lili per bulan itu penghasilannya 100.000 ya. Terus suaminya Pak Ahmad misalkan 400.000. Jadi misalkan Ibu Lili sama Pak Ahmad itu penghasilannya misalkan 180.000 ya. Ibu Lili itu penghasilannya 180.000 ya. Nah Pak Ahmad penghasilannya 400.000. Jadi totalnya 660.000 ya. Nah kita lihat pendapatannya dulu. Jadi pendapatan Ibu Lili selama 24 hari itu 100.000 kali Pak Ahmad ya pendapatannya 400.000. Nah gini ya, kita sekarang menganggarkan pengeluaran yang bersifat kebutuhan ya. Jadi keinginannya kita jangan terlalu dibesarkan ya. Contoh putra Ibu Lili pertama Wati ya. Wati sa koena teh di bakalan teh 1.500 rupiah kali 24 poe janten 30.000 nya
Nah, wati teh kanggo wati nya, kanggo jajan wati sabulana. Sabulan itu 30 hari, cuma hari efektif kan 24 harinya. Jadi yang 6 hari itu kan libur ya. Kita bulatkan jadi sehari 1.500 dikali 24 hari uang jajan wati teh jadi 30.000 sabulan tehnya. Terus Budi putra budak keduanya putra Ibu Lili sama Ahmad teh eta mah Adi Wati di pasien artos teh bekal jajan teh saminggu teh saminggu sabulan teh 1.000 ya 1.000 kali 24 poe jantan 24.000. Nah eta mah nya tabungan Wati setiap bulan juga menabung ya besarnya 50.000 ya. Terus di Ibu Lili oge punya balita namanya Rati oge dia perlu susunya 20.000 per bulan. Terus Budi pingin tas baru, apakah harus penuhi dua kan? Enggak, karena Budi punya tas baru, karena Budi masih bagus tas yang lamanya, jadi itu termasuk keinginan kita, jangan dulu no gitu ya tas Budi ya. Masak, nah ini masak kebutuhan resiko dapur 450.000 Bu misalkan ya per bulan kebutuhan Ibu Lili sama Pak Ahmad itu. Pulsa listrik pulsa telepon 10.000 per berapa per bulan ya. Listrik 20.000. Nah tuh listrik per bulan 20.000. Perlengkapan mandi misalkan 25.000 ya. Nah rokok, nah rokok juga itu termasuk keinginan kita sisihkan dulu ya. Nah bayar arisan kelompok. Nah bayar arisan kelompok misalkan per bulan 40.000. Nah terus bayar arisan PKK 10.000. Nah jadi total jumlah jamlehnya, total keseluruhannya kalau jumlah jamleh pengeluaran Ibu Lili sama Pak Ahmad itu sekitar Bang sama ya 660.000. Sedangkan penghasilan per bulan juga Ibu Lili dapat 100, Pak Ahmad 400.000, 660.000. Jadi itu selisihnya pengeluaran Ibu Lili sama Pak Ahmad itu 600 pendapatan Ibu Lili sama Pak Ahmad itu 660.000. Tetapi pengeluarannya tadi uang jajan Wati, uang jajan Budi, tabungan, Susurati ya. Masak, listrik, pulsa, jumlah jamnya itu sama 660.000. Jadi itu jadi apa? Jadi kosong ya. Jadi pas ya. Jadi lubang tutup lubang ya. Penghasilan sekian, pengeluaran juga sama. Nah, itu adalah contoh dari anggaran bulanan keluaran ya antara pendapatan Ibu Lili sama Pak Ahmad ya setiap bulannya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya ibu-ibu ya. Halo, ibu-ibu. Nah, jangan tidur ya, ini lagi nerangkan. Jadi kesimpulannya Ibu, sekarang Ibu harus bisa memilih mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, ya. Jadi kebutuhan itu apa? Segala sesuatunya harus dipenuhi dulu, ya. Jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu terhadap kehidupannya. Beres. Dan keinginan juga sama, ya itu keinginan ya sama segala sesuatu yang bisa ditunda jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Itu ya tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat anggaran. Kita lihat dalam brosur-brosur ini yang sudah dibagikan ya. Nah begitu caranya ya membuat anggaran. Itu sebagai contoh, sebagai gambaran ibu nanti di rumah ya membuat anggaran keuangan pengeluaran itu seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya. Kita praktekkan di rumah ya. Ya, kita praktekkan di rumah langkah 3 ini ya Bu ya. Oke, nah itu tentang mengelola keuangan keluarga ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat para ibu semuanya. Ada pertanyaan? Udah tidak ada udah Pak. Pertanyaan tidak? Udah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai sini ya. Silakan praktekkan di rumah. Bagaimana kita mengelola keuangan keluarga, bagaimana kita merencanakan anggaran bulanan dalam keluarga. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.